Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aluminium yang beranggotakan saya sendiri, Evi Tribuana, Masih Ar-Ramadan, Rifki Oktariana, dan Elvia Gabriel. Dengan judul makalah percobaan pendahuluan pembuatan alumina kualitas metalurgi dari bauksit Kalimantan Barat. Aluminium merupakan logam yang lunak dalam bentuk murni namun keras seperti baja jika padat, ringan, tahan terhadap korosi, dan merupakan konduktor listrik yang baik. Aluminium diperlukan sebagai bahan baku dalam beberapa industri seperti komponen otomotif, bahan konstruksi, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Saat ini di dunia industri berada pada era revolusi industri 4.0 yang membuat persaingan di dunia industri semakin ketat. Hal ini tentu berlaku di setiap bidang industri, termasuk industri peleburan logam dan sejenisnya seperti industri peleburan aluminium. Pemenuhan kebutuhan aluminium dari dalam negeri sampai saat ini hanya berasal dari PT Inalum. PT Inalum sendiri merupakan pabrik peleburan aluminium yang terletak di Kuala Tanjung, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan dalam permasalahan ini adalah metode literatur, di mana bahan-bahan penulisan berasal dari buku-buku pedoman, materi kuliah, maupun sumber lain yang masih berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada makalah kali ini. Ekstraksi metalurgi aluminium terbagi menjadi dua, dan melalui dua tahap yaitu hidrologi metalurgi dan elektrometalurgi. Untuk tahap hidrometalurgi pada ekstraksi bauksit, yaitu dengan menggunakan tahap Bayer. Dan untuk elektrometalurgi melalui tahap Hall-Héroult. Di sini terdapat diagram alir alumina. Berdasarkan diagram yang terlampir di PPT, bauksit hasil pencucian yang telah tersedia dengan ukuran kurang dari 60 mes dikarakterisasi secara kimia dan fisika atau XRD. Komposisi kimia menunjukkan bahwa bauksit tersebut memiliki kadar Al2O3 yang belum memadai sebagai bahan baku proses Bayer yang seharusnya mengandung Al2O3 minimal 52%. Namun pada SiO2 yang terkandung telah memenuhi syarat yaitu kurang dari 3%. Menimbang bahwa SiO2 cukup sulit penanganannya saat proses Bayer, maka bauksit tercuci tersebut dianggap cukup baik dilihat dari jumlah pengotor yang terkandung dan dapat digunakan sebagai bahan baku proses Bayer. Selanjutnya, ketika bauksit tercuci dijadikan umpan dalam proses Bayer untuk mengekstrak aluminium terlarut dalam bentuk hidroksida. Dalam proses Bayer, bauksit direaksikan dengan larutan NaOH dalam bejana bertekanan. Kondisi operasi proses Bayer yang dilakukan yaitu konsentrasi NaOH 129 gram per liter pada suhu 140 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya ialah hasil dari proses Bayer. Yang pertama, hasil dari proses Bayer yaitu menghasilkan sodium aluminat. Yang kedua ialah redma. Yang selanjutnya larutan sodium aluminat yang dihasilkan akan dikarakterisasi untuk mengetahui hasil ekstraksi berupa komposisi oksida dalam filtrat. Hasil analisis ini nanti akan menunjukkan bahwa penambahan Witton mengurangi jumlah SiO2, F2O3, dan CaO dalam larutan lebih signifikan tanpa penambahan Witton. Larutan sodium aluminat yang dihasilkan dengan bantuan Witton dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu proses presipitasi yang akan menghasilkan bentuk yang berwarna putih dan memiliki komposisi kimia yang merupakan mineral bayerit atau aluminium hidroksid dengan rumus kimia AlOH3 dari hasil analisis difraksi sinar X dan memiliki spesifik gravity 242.
Selanjutnya aluminium hidroksida tadi yang dihasilkan kemudian akan dikalsinasi dengan variasi temperatur selama 2 jam. Hasil dari kalsinasi berupa bubuk berwarna putih dibanding sebelumnya dan mengalami pengurangan berat. Semakin tinggi temperatur kalsinasi, semakin besar kadar Al2O3 yang diperoleh. Berarti di suhu 1200 derajat Celcius, aluminium hidroksida telah mengalami dekomposisi paling sempurna dibanding temperatur lebih rendah dan fraksi yang mudah menguap dapat dihilangkan. Secara kimia, alumina yang dihasilkan belum memenuhi spesifikasi metallurgical grade karena jumlah pengotor masih melebihi dari persyaratan alumina. Hal ini disebabkan jumlah natrium hidroksida yang digunakan di proses Bayer sangat berlebih. Terutama jika ditambahkan bahan desilikasi seperti Witon, maka jumlah NaOH yang diperlukan seharusnya lebih sedikit. Selain itu, ditambahkannya asam dalam proses presipitasi harus dikendalikan hingga pH 8 menggunakan asam klorida. Berdasarkan percobaan pendahuluan pembuatan alumina kualitas metalurgi dari bauksit di Kalimantan Barat, alumina yang dihasilkan belum memenuhi spesifikasi alumina sebagai pembuat aluminium tahap selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya, PT Inalum memiliki spesifikasi dalam menerima alumina yang akan dilakukan proses peluburan selanjutnya dan dijadikan aluminium. Spesifikasi tersebut adalah 1. Kadar Al2O3 98,50% sampai 99,40%. 2. Kadar TiO2 0,001% sampai 0,003%. Yang ketiga, kadar SiO2 0,015% sampai 0,3%. Yang keempat, kadar Fe2O3 0,015% sampai 0,03%. Jika alumina yang dibutuhkan di PT Inalum telah masuk spesifikasi tersebut, seperti gambar tersebut, maka dilanjutkan proses Hall-Héroult atau peluburan alumina. Proses ini didasarkan pada prinsip elektrolisis lelehan garam alumina pada temperatur yang tinggi. Proses Hall-Héroult dimulai dengan melarutkan lelehan Na2AlFe3 atau yang biasa disebut kriolit. Larutan lalu dielektrolisis dan akan mengakibatkan aluminium cair menempel pada anoda. Sementara oksigen dari alumina akan teroksidasi bersama anoda yang terbuat dari karbon, membentuk karbon dioksida. Aluminium cair memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada larutan alumina, sehingga pemisahan dapat dilakukan dengan mudah. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pengolahan biji bauksit ini dibedakan dalam 2 proses, yaitu proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Yang kedua, alumina belum memenuhi spesifikasi yang diperlukan oleh PT Inalum, sehingga perlu perbaikan proses pengurangan jumlah Na oksida dalam presipitat aluminium hidroksida. Inilah presentasi dari kelompok aluminium. Kami dari kelas B, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.